Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Ia bernama Datu Mabrur. Datu itu bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Datu Mabrur mempunyai keinginan untuk memiliki sebuah pulau bagi anak, cucu, dan keturunannya sebagai tempat pemukimannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya, Datu Mabrur meminta kepada Sang Pencipta agar diberikan sebuah pulau dengan cara bertapa di tengah laut. Di antara batu karang, ia bertapa siang dan malam. Suatu ketika, saat Datu Mabrur sedang bertapa, tiba-tiba seekor ikan muncul dari permukaan laut lalu melompat dan menyerang Datu Mabrur. Tanpa bergerak sedikit pun maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan tiba-tiba itu. Ikan itu pun terpental lalu terjatuh di batu karang. Setelah ikan itu jatuh ke dalam air, ikan itu pun lanjut menyerang lagi berulang-ulang kali. Di sekeliling batu karang, ribuan ikan lainnya mengepung Datu Mabrur. Ikan-ikan itu memperlihatkan gigi-gigi mereka yang panjang dan runcing seakan-akan mereka siap untuk bertempur. Pada serangan ikan yang terakhir, ikan itu pun terpental jatuh saat Datu Mabrur membuka matanya. Wahai para ikan, dengan maksud apa kalian mengganggu samadiku? Aku adalah Raja Ikan Toda, penguasa perairan ini. Semedimu telah membuat lautan ini menjadi bergelora. Kami merasa terganggu dan kami memutuskan untuk menyerangmu. Tetapi setelah kami menyerangmu, kami merasa kamu memanglah hebat dan sakti, Datu Mabrur. Aku pun menjadi takjub kepadamu. Kata Raja Ikan Toda sambil megap-megap dan menahan sakit karena tubuhnya terjepit di sela-sela batu karang yang tajam. Oh, jadi semua ikan-ikan itu adalah rakyatmu. Sambil menunjuk ribuan ikan yang mengelilingi karang tersebut. Ya, Datu Mabrur, mereka adalah rakyat-rakyatku. Tetapi sebelum kami menyerangmu, kami semua telah bersepakat kalau aku kalah melawanmu, kami semua akan menyerah dan mematuhi apapun keinginanmu. Wahai Datu Mabrur, tolonglah sembuhkan luka-lukaku dan kembalikan aku ke laut bersama rakyat-rakyatku. Karena jika aku terlalu lama di daratan, aku akan mati. Atas nama rakyat-rakyatku, aku berjanji akan mengabdi kepadamu jika kamu menolongku. Wahai Datu Mabrur. Baiklah Raja Ikan Toda, sesama makhluk pencipta, aku akan menolongmu. Apapun keinginanmu, kami akan mewujudkannya. Apakah Datu Mabrur menginginkan tumpukan gunung emas, istana megah, atau Datu Mabrur menginginkan lautan ini? Tidak, aku tidak memiliki keinginan untuk diriku sendiri. Tetapi aku memiliki keinginan untuk masa depan anak cucuku nanti. Baiklah, kalau ini keinginanmu, aku akan menyuruh rakyat-rakyatku dan seluruh penghuni lautan dan samudra. Aku pastikan bahwa sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Mabrur pun terkejut dan tidak bisa membayangkan bagaimana bisa seorang Raja Ikan Toda itu akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah kalau begitu Raja Ikan Toda. Tetapi kita harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Sejak saat ini, kita harus saijan seiring sejalan. Kita harus akur sampai ke anak cucu kita nanti. Kita harus bermufakat, saling bantu satu sama lain, bahu-membahu. Apakah kau setuju? Saya setuju, Datu. Raja Ikan Toda yang tergolek lemah, ia sangat membutuhkan air. Mendengar perkataan Raja Ikan Toda itu, Datu Mabrur pun senang. Dengan berhati-hati, ia melepaskan tubuh Raja Ikan Toda dari jepitan batu karang yang mengenai tubuh Raja Ikan Toda itu. Lalu ia mengusapnya dengan lembut. Ajaib! Dalam seketika, darah dan luka yang terdapat pada tubuh Raja Ikan Todak itu langsung sembuh. Kulitnya kembali licin seperti semula, seakan-akan Raja Ikan Toda itu tidak terluka sedikit pun. Ikan itu pun menggerakkan sirip dan ekornya dengan perasaan gembira. Dengan pelan dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Toda itu dan mengembalikannya ke dalam laut. Ikan-ikan yang tadinya mengepung batu karang, kini berenang mengerumuninya sambil melompat-lompat dengan bersukaria. Saijan! Tengah malam,
Datu Mabrur dikejutkan dengan suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Suara gemuruh itu terdengar bersamaan dengan munculnya sebuah daratan yang berasal dari dasar laut. Permukaan daratan itu kian nampak, naik dan terus naik. Dan pada akhirnya seluruh permukaan daratan itu muncul. Ternyata terdapat jutaan ikan dari berbagai jenis yang mendorong dan memunculkan daratan baru dari dasar laut. Jutaan ikan itu berteriak, Saijan, Saijan, Saijan. Sambil mendorongnya. Datu Mabrur yang melihat semua hal tersebut langsung tercengang. Raja Ikan Toda telah memenuhi sumpahnya kepada Datu Mabrur. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan tersebut telah muncul sepenuhnya. Daratan itu berupa sebuah pulau yang lengkap dengan lembah, ngarai, perbukitan, dan pegunungan. Tanah yang terlihat subur, tetapi sangatlah makmur. Datu Mabrur merasa sangat senang dan gembira karena keinginannya untuk memiliki sebuah pulau yang dapat menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya dapat terwujud. Ia pun memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta. Datu Mabrur menamai pulau tersebut dengan Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun disebut juga dengan Pulau Laut, sebab Pulau Halimun timbul dari dasar laut dan dikelilingi oleh lautan. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Toda dijadikan sebagai slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.